Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur pada malam hari ini kita berkumpul secara offline video. Pada saat ini saya akan membawakan firman. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Untuk itu sebelum kita mulai, saya akan mengundang Bapak Ibu untuk kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini, kami percaya bahwa tidak ada yang satu yang kebetulan Engkau mempertemukan kami secara video offline Tuhan, tetapi kuasa firman-Mu akan terus bekerja di dalam hati dan hidup kami untuk mendatangkan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan karena Engkau yang akan memelihara kami. Berkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, halau segala kuasa-kuasa kegelapan sehingga firman-Mu bisa ditanamkan di tanah yang subur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Aba Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini saya akan membawakan khotbah bertemakan renungkanlah bahwa Kristus adalah pengantara yang kekal kepada Bapa. Kembali lagi, salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Allah Bapa yang setia memelihara kita dan dengan kekuatan kuasa pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, kita senantiasa terpelihara di dalam kuasa kebangkitannya. Pada saat ini saya sebagai hamba firman akan kembali mengangkat tema misi kerajaan sorga berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Kita tahu bahwa Yohanes 17 itu berbicara tentang doa Tuhan Yesus kepada Aba Bapa, bagaimana supaya kita mengenal hidup yang kekal, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus, dengan kita mengenal Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal dan Allah Bapa sebagai pribadi yang mengutus Tuhan Yesus, maka kita memperoleh hidup yang kekal itu. Maka dengan mengenal kedua pribadi ini, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah di Yohanes 17 ayat 3 itu. Dan para penulis sejarah, baik mulai dari perjanjian baru maupun perjanjian lama, tertulis dengan sangat struktur, memaparkan tentang bagaimana Sang Mesias atau Kristus adalah solusi terakhir bagi umat manusia untuk menerima hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Pada zaman ini sebagai manusia yang dilahirkan pada saat ini, kembali kita harus mengingatkan diri kita bahwa 2000 tahun yang lalu pada zaman Pontius Pilatus, seorang anak manusia yang adalah inkarnasi Sang Firman telah menyelesaikan permasalahan umat manusia yang sangat ditakuti oleh umat manusia, yaitu maut atau kematian di atas kayu salibnya. Nah, permasalahan yang kembali muncul pada saat ini yang dialami oleh umat Tuhan adalah bagaimana memahami bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah Bapa. Yesus Kristus adalah anak tunggal Aba Bapa. Di dalam kitab Taurat Musa, kehadiran Sang Firman yang oleh Sang Firman maka Tuhan menciptakan segala sesuatunya telah dituliskan oleh Musa. Itu ada dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian di Yohanes Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah yang adalah Sang Sumber menciptakan langit dan bumi. Dan ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Ingat ya, ayat kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi dari ketiga ayat ini kita mendapatkan kehadiran tiga pribadi dalam satu hakikat mereka yang adalah ilahi. Amin. Ayat pertama adalah berbicara tentang keutamaan Sang Sumber, yaitu Allah atau Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Dan ayat yang kedua adalah kehadiran roh Allah atau roh Elohim yang berusaha untuk memberikan kehidupan di tengah-tengah kegelapan dan kekosongan bumi yang diciptakan Allah. Dan ayat yang ketiga, hadirlah eksekutor dari yang keluar dari diri Allah Bapa, yaitu Sang Firman. Ketika Allah berfirman,
atau berkolaborasi dengan firman-Nya. Dia menjadikan terang di tengah-tengah kegelapan yang sangat gelap. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Atau dalam bahasa Inggrisnya saya kutip dari New King James Version itu let there be, ya. Jadi sang sumber yaitu Allah, sang sumber memanggil let there be, ya. Atau dalam bahasa Ibraninya yehi, dan jadilah, atau hayya. Apa yang bisa kita pelajari dari semuanya ini adalah kebenaran yang absolut yang diajarkan juga di dalam Yohanes, Injil Yohanes, yang tertulis pada mulanya adalah firman yang hakikatnya ilahi, atau Allah yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah Bapa telah inkarnasi atau Immanuel. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Betapa mulianya kasih Aba Bapa yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yohanes 3 ayat 16. Pertanyaannya yang muncul adalah, bagaimana kita meresponi kasih Allah yang begitu besar ini? Ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk merespon kasih Tuhan kita. Yang pertama, saya ambil ketiga poin ini dari Yosua 1 ayat 8, dan saya pilah-pilah. Yang pertama yaitu memperkatakannya. Yosua 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya memperkatakan itu artinya membacanya dengan audible, dengan suara, untuk diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri pertama, karena kita harus mengasihi diri kita terlebih dahulu sebelum kita bisa mengaplikasikan kasih itu kepada orang lain. Dan yang kedua, merenungkan Yosua 1 ayat 8b. Tetapi renungkanlah kitab Taurat itu, direnungkan. Kita tidak mungkin bisa merenungkan kalau kita tidak membaca. Jadi kita pertama harus memperkatakan atau membaca, yang kedua merenungkan, dan yang ketiga adalah mentaati. Yosua 1 ayat 8c. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kita bisa mentaati apa yang kita renungkan karena kita membacanya, memperkatakannya dengan setia untuk diri kita. Dan konsekuensinya terjadi adalah Yosua 1 ayat 8d adalah, sebab dengan engkau melakukan 3 poin ini, maka yang terjadi adalah PBBB. PBB. P itu perjalananmu, B itu berhasil, dan B yang kedua adalah beruntung, PBB. Jadi jika ingin perjalanan kita berhasil dan beruntung, maka kita harus melakukan ketiga poin ini yang di Yosua 1 ayat 8a, 8b, 8c, yaitu memperkatakan, merenungkan, dan mentaati. Jadi saudara sekalian, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan atau mengkoreksi kita, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 15-17. Pertama, muliakanlah Allah, muliakanlah putranya, dan muliakanlah Dia yang telah memeteraikan kita, yaitu Roh Penghibur. Mari kita berdoa. Ya Aba Bapa yang terkasih, terima kasih. Betapa panjang, lebar, dan tinggi dalamnya kasih-Mu bagi kami. Engkau telah menganugerahkan firman-Mu yang begitu Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk menjadi pengantara yang kekal antara kami dan Engkau. Terima kasih ya Aba Bapa. Ajar kami untuk memelihara dan menguatkan iman kami senantiasa dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk membaca, merenungkan, dan mentaati firman kebenaran-Mu, sehingga perjalanan kami berhasil dan beruntung. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Aba Bapa. Haleluya. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.